Bab 120. Naomi terdiam sesaat, lalu bertanya lagi, tapi bagaimana dengan Sekar, Pak? Apa dia marah? Ada rasa tidak enak di hatinya, merasa bersalah telah membuat wanita itu kehilangan suaminya. K30. Pak Bambang menghela napas, lalu menggenggam tangan Naomi. Justru Sekar yang menyuruhku pergi denganmu, katanya. Dia tahu kalau dari dulu, kamulah satu-satunya wanita yang aku cintai. Naomi masih ragu. Tapi, sudahlah, Naomi, potong Pak Bambang lembut. Aku tahu mungkin Sekar kecewa, tapi lebih baik begini daripada aku terus hidup dengannya sementara hatiku hanya ada padamu. Itu akan lebih menyakitkan untuknya. Naomi menatap Pak Bambang dalam diam, mencerna kata-katanya. Aku pergi bukan hanya untuk kebahagiaanku sendiri, lanjut Pak Bambang. Aku ingin Sekar juga bahagia. Aku berharap, setelah kepergianku, dia bisa menemukan kebahagiaannya sendiri, tanpa perlu terus hidup dengan seseorang yang tidak pernah benar-benar mencintainya. Naomi tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Pak Bambang lebih erat, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah keputusan yang benar. Di teras mansion, Bu Sekar duduk diam, menatap hamparan pepohonan yang tumbuh mengelilingi rumah besar itu. Udara sore terasa sejuk, angin berhembus lembut membawa ketenangan, tapi hatinya sendiri masih terasa kosong. Setelah kepergian suaminya bersama istri mudanya, hati Bu Sekar terasa kosong. Namun, dia juga merasakan sebagian beban hatinya hilang. Aryo menghampiri ibunya dan duduk di sebelahnya. Ia tidak langsung berbicara, hanya menikmati keheningan yang ada. Menyadari kehadiran putranya, Bu Sekar akhirnya membuka suara. Udara di sini lebih sejuk, kan, dibandingkan di kota. Katanya pelan. Aryo mengangguk. Iya, Bu. Di sini lebih tenang, suasananya nyaman, jawabnya jujur. Bu Sekar kembali terdiam. Pandangannya masih lurus ke depan, seolah mencari sesuatu di antara pepohonan itu. Setelah beberapa saat, Aryo akhirnya bertanya, Bu, apa Ibu benar-benar ikhlas melepaskan Bapak untuk bersama Naomi? Kenapa Ibu justru menyuruh Bapak pergi? Bu Sekar menghela napas panjang, seolah mencoba menenangkan hatinya sebelum menjawab. Aryo, katanya, kini menoleh ke arah putranya, gimana perasaanmu dulu saat kamu menikah dengan Siska, istri pertamamu? Apa kamu bahagia? Aryo menggeleng pelan. Tidak, Bu, jawabnya jujur. Itulah yang sedang dirasakan bapakmu, Aryo, lanjut Bu Sekar dengan suara yang lebih tenang. Selama ini, dia tidak bahagia menikah dengan ibu, kamu sendiri merasa lebih bahagia, kan, setelah berpisah dengan Siska dan menikah dengan Dewi. Aryo tidak langsung menjawab, tapi ia tahu ibunya benar. Begitu juga bapakmu, kata Bu Sekar lagi. Dia tertekan selama ini hidup dengan ibu. Tapi dengan Naomi, dia bisa bahagia. Itulah alasan ibu melepaskannya. Karena ibu sadar, sejak awal, bukan ibulah orang yang dia cintai, melainkan Naomi. Aryo hanya terdiam mendengar ucapan ibunya. Ada perasaan sedih di hatinya, bukan hanya untuk ibunya, tapi juga untuk bapaknya yang selama ini hidup dalam ketidakbahagiaan. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi... K31. Lidahnya keluh. Aryo masih menatap ibunya dengan ekspresi tidak puas. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa ibunya begitu mudah memaafkan Naomi, wanita yang sudah menyakitinya. Bahkan selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Kenapa, Bu? Tanyanya lagi, kali ini dengan suara lebih tegas. Kenapa ibu dengan gampang memaafkan Naomi setelah semua yang dia lakukan pada ibu? Bukankah ibu sudah tahu kalau dia bekerja sama dengan Pak Heri untuk menyingkirkan ibu? Bu Sekar tersenyum kecil, lalu menatap putranya dengan tatapan lembut. Nak, hidup dengan dendam itu menyiksa, katanya pelan, tapi penuh makna. Ibu sudah puluhan tahun merasakan itu.
Sekarang, ibu hanya ingin menikmati sisa hidup dengan tenang dan bahagia. Aryo masih diam, tapi sorot matanya jelas menunjukkan bahwa ia belum bisa menerima jawaban itu. Kalaupun ibu membalas dendam, apa untungnya? Lanjut Bu Sekar. Apa ibu harus bahagia dan tertawa melihat Naomi menderita? Lalu apa bedanya ibu dengan dia, Aryo? Haruskah ibu berubah menjadi jahat seperti mereka? Aryo mengepalkan tangannya. Ia tahu ibunya benar, tapi hatinya masih dipenuhi amarah saat membayangkan bertahun-tahun ibunya disekap dan disiksa oleh mereka. Lagi pula, Bu Sekar melanjutkan dengan suara lirih, Naomi sudah mendapatkan hukuman yang berat. Kehilangan anak, itu sama saja dengan kehilangan separuh jiwa seorang ibu. Jangan, nak, biarkan orang lain berbuat jahat pada kita, tapi kita jangan ikut menjadi jahat. Biarkan Tuhan yang menghukum hamba-Nya yang bersalah. Ibu tidak berhak menghukum mereka. Aryo terdiam. Hatinya bergejolak. Ia tahu ibunya selalu baik, selalu sabar, selalu memilih jalan damai. Tapi dalam dirinya, amarah masih menyala. Dalam hati, Aryo berkata, tetaplah menjadi orang baik, Bu, biarkan aku saja yang berubah menjadi jahat untuk menghukum orang-orang yang telah menyakitimu. Setelah seminggu kepergian Pak Bambang ke Jepang bersama Naomi, hari ini Bu Sekar akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumahnya di pedesaan, rumah peninggalan orang tuanya yang penuh kenangan masa kecilnya. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Dewi berdiri di depan ruang tamu dengan raut wajah cemas, sesekali melirik ke arah anaknya, Saka, yang sedang bermain di lantai dengan mainannya. Ibu yakin tidak mau aku antar? Tanya Dewi dengan suara pelan. Bu Sekar tersenyum lembut, lalu menggeleng. Tidak usah, Dewi. Biar Aryo saja yang mengantar ibu, ujarnya. Tempatnya lumayan jauh, kasihan Saka kalau harus ikut. Takut dia kecapean. Dewi menghela napas, lalu duduk di samping ibunya. Terus kalau kami kangen nanti gimana, Bu? Tanyanya dengan nada sedikit manja, seperti anak kecil yang tak mau ditinggal ibunya pergi. Bu Sekar tersenyum lagi, lalu mengusap kepala Dewi dengan penuh kasih sayang. Kan kita bisa video call, katanya lembut. Kalau Saka sudah agak besar, kalian bisa menjenguk ibu ke sana. Mendengar itu, Dewi langsung memeluk ibu mertuanya erat. Aku pasti kangen, Bu, bisiknya sambil menahan air mata. Lah tahu ibu mertuanya ingin hidup lebih tenang, jauh dari semua kenangan buruk yang K32. Pernah terjadi, tapi tetap saja, ia merasa berat melepaskannya pergi. Bu Sekar membalas pelukan menantunya, mengusap punggungnya dengan lembut. Ibu juga pasti kangen kalian, katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Setelah melepas pelukan Dewi, Bu Sekar berjalan ke arah Nenek Lasmi yang sejak tadi duduk di kursi rodanya di dekat Dewi, memperhatikan mereka dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kamu yakin mau pergi, Sekar? Tanya Nenek Lasmi, suaranya lirih, nyaris bergetar. Dalam hatinya, ia sebenarnya tak rela melepas menantunya pergi, tapi ia juga tak ingin menghalangi kebahagiaan Sekar. Bu Sekar mengangguk mantap. Iya, Bu. Aku ingin memulai hidup baru di sana. Hidup yang lebih tenang, jawabnya dengan lembut. Nenek Lasmi menghela nafas panjang. Andai saja aku masih sehat, aku pasti akan ikut denganmu ke sana, katanya. Sayangnya, aku sudah sakit-sakitan dan harus bolak-balik ke rumah sakit di kota. Ibu harus jaga kesehatan, ya, ujar Bu Sekar, suaranya penuh perhatian. Jangan terlalu banyak memikirkan hal yang berat. Hiduplah dengan bahagia. Mata Nenek Lasmi mulai basah. Ia menatap menantunya dengan penuh haru. Sekar adalah wanita yang luar biasa baik. Hatinya lembut, penuh kesabaran. Tapi sayangnya, kebaikan itu tidak cukup untuk meluluhkan hati putranya. Maafkan ibu, ya, Sekar, ucap Nenek Lasmi tiba-tiba, suaranya bergetar.
Ibu tidak berhasil mendidik anak laki-laki ibu dengan baik. Maafkan ibu juga yang dulu kekeh menjodohkanmu dengan Bambang. Andai ibu tahu kalau kelakuan anak ibu sejahat itu padamu, ibu tidak akan pernah memaksamu menikah dengannya. Air mata yang sedari tadi coba ditahan akhirnya jatuh juga. Nenek Lasmi terisak di dalam pelukan Bu Sekar. Bu Sekar menggeleng perlahan. Ibu tidak perlu minta maaf, katanya lembut. Mungkin ini memang sudah jalannya. Aku sudah menerima semuanya, dan sekarang aku ingin melangkah maju. Nenek Lasmi mengusap air matanya. Dalam hati, ia benar-benar merasa bersalah. Tapi melihat ketegaran Sekar, ia tahu bahwa menantunya itu jauh lebih kuat daripada yang ia kira. Setelah berpamitan, Aryo lalu mengantar Bu Sekar dengan didampingi beberapa pengawal. Dewi berdiri di depan rumah, menggendong Saka sambil menatap mobil yang perlahan menjauh. Ibu akan baik-baik saja di sana, kan? Gumamnya pelan. Nenek Lasmi mengangguk pelan. Dia perempuan yang kuat, katanya. Tapi tetap saja, aku akan merindukannya. Dewi menggenggam tangan neneknya lebih erat. Aku juga, Nek. Dan di bawah langit yang mulai cerah, mereka hanya bisa berdoa agar Bu Sekar menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sepanjang perjalanan, Aryo hanya diam, sesekali melirik ibunya yang duduk di sebelahnya. Bu Sekar terlihat tenang, menatap keluar jendela, menikmati pemandangan jalanan yang semakin lama semakin berubah. Ibu yakin mau tinggal di sana sendirian? Akhirnya Aryo bertanya, memecah keheningan di dalam mobil. Bu Sekar tersenyum tipis. Ibu tidak sendiri, Nak. Ada Bibi Brenda dan Paman Edmund yang sudah lama. K33. Mengurus rumah di sana. Lagi pula, di desa itu masih banyak tetangga lama yang mengenal ibu. Di sana ibu bisa melakukan hobi ibu lagi seperti dulu, berkuda. Aryo menghela napas. Tapi tetap saja, ibu terbiasa tinggal di rumah besar, dengan banyak orang pelayan. Sekarang ibu hanya akan sendirian di rumah yang jauh dari kota. Justru itu yang ibu inginkan, Aryo, jawab Bu Sekar lembut. Ibu ingin hidup dengan lebih tenang, tanpa beban masa lalu, tanpa melihat wajah-wajah yang mengingatkan ibu pada luka lama. Di sini, ibu bisa kembali memulai hidup baru, ke tempat di mana ibu menghabiskan masa kecil dengan bahagia. Aryo menggigit bibirnya, menahan segala pertanyaan dan protes yang sebenarnya ingin ia lontarkan. Ia tahu ibunya sudah memikirkan ini matang-matang. Tapi tetap saja, sulit baginya menerima bahwa ibunya memilih menjauh, pergi ke tempat terpencil sementara orang-orang yang menyakitinya masih bisa hidup nyaman. Kalau ada apa-apa, ibu harus segera kasih kabar, katanya akhirnya. Aku nggak akan ragu buat jemput ibu kapan saja. Bu Sekar tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, Nak. Ibu tahu kamu selalu melindungi ibu. Setelah menempuh perjalanan panjang menuju wilayah pedesaan, akhirnya mobil yang membawa Bu Sekar dan rombongannya tiba di tujuan. Rumah orang tua Bu Sekar tampak lebih besar dibandingkan dengan rumah-rumah para tetangga di sekitarnya. Tak jauh dari sana, berdiri sebuah peternakan kuda yang telah lama dimiliki keluarganya. Kini, peternakan itu dikelola oleh orang kepercayaan keluarga mereka, Tuan Edmund, bersama keluarganya. Begitu mereka sampai, seorang wanita parubaya dengan wajah ramah bergegas menyambut kedatangan mereka. Dia adalah Bibi Brenda, istri Tuan Edmund, yang selama ini telah dianggap sebagai sosok ibu oleh Bu Sekar. Astaga, Nona Sekar. Aku merindukanmu, seru Bibi Brenda dengan mata berbinar. Tanpa ragu, ia langsung memeluk Bu Sekar dengan erat. Bu Sekar tersenyum haru, membalas pelukan itu dengan hangat. Aku juga merindukanmu, Bi. Bagaimana kabar Bibi dan keluarga di sini? Tanyanya dengan penuh perhatian. Kami semua hidup dengan baik di sini, Nona. Ya Tuhan, Bibi sangat bersyukur saat mendengar kabar dari Tuan Sigit bahwa Nona masih hidup,
jawab Bibi Brenda dengan mata sedikit berkaca-kaca. Namun, tatapannya kemudian beralih ke seorang laki-laki muda yang berdiri di samping Bu Sekar. Raut wajahnya menunjukkan keingintahuan. "Oh ya, Nona, siapa laki-laki tampan ini?" tanyanya sambil tersenyum. Bu Sekar menoleh ke arah pemuda itu, lalu dengan bangga menjawab, "Ini Aryo, Bi. Anakku satu-satunya." "Halo Bibi, aku Aryo anaknya Bu Sekar," ucap Aryo ramah. Belum sempat Bibi Brenda menjawab ucapan Aryo, suara mobil lain terdengar berhenti di halaman depan rumah. Seorang laki-laki parubaya, seusia dengan Bu Sekar, turun dari mobil. "Bibi Brenda, apa kuda pesananku sudah disiapkan, Paman Edmund?" tanyanya dengan suara lantang. Bu Sekar yang baru saja selesai berbincang dengan Bibi Brenda, secara refleks menoleh ke arah suara itu. Begitu melihat sosok laki-laki tersebut, matanya membelalak, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. K34. Charles. Bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Laki-laki bernama Charles itu juga tampak sama terkejutnya. Pandangannya terpaku pada Bu Sekar, seolah tak percaya bahwa mereka kembali bertemu setelah sekian lama. K35. Sekar. Charles mengucapkan nama itu dengan nada tak percaya. Dia segera melangkah mendekat, ekspresi wajahnya campuran antara keterkejutan dan kelegaan. "Sekar, kamu benar-benar masih hidup." "Syukurlah, aku kira Paman Edmund hanya bercanda saat mengatakan itu," ucapnya, masih berusaha mencerna kenyataan bahwa wanita di hadapannya memang benar Bu Sekar. Bu Sekar tersenyum canggung. "Iya, aku masih hidup," jawabnya singkat. Charles menghela napas lega, lalu bertanya, "Aku bahagia Sekar, bisa bertemu lagi denganmu." "Oh, ya. Kamu ada urusan apa tiba-tiba datang ke sini?" Bu Sekar tersenyum tipis lalu menjawab, "Aku kangen rumah ini Charles." "Kamu sendiri? Kamu sekarang tinggal di sini lagi?" "Iya," Charles mengangguk. "Sejak ibuku meninggal 2 tahun lalu, aku memutuskan kembali ke rumah ini. Aku ingin menghabiskan masa tuaku di sini," ujarnya dengan nada sedikit melankolis. Matanya lalu beralih pada pemuda yang berdiri di samping Bu Sekar. Raut wajahnya menunjukkan rasa penasaran. "Oh ya, siapa dia, Sekar? Apa dia anakmu?" Bu Sekar tersenyum, menoleh ke arah pemuda itu. "Iya, dia putraku. Namanya Aryo." Kemudian, ia menoleh ke Aryo dan berkata, "Aryo, perkenalkan, ini Paman Charles, teman ibu waktu kecil." Aryo mengulurkan tangan dengan sopan, dan Charles segera menyambutnya dengan senyum hangat. "Senang bertemu denganmu, Aryo," katanya. "Senang juga bertemu dengan Anda Paman Charles," jawab Aryo sambil tersenyum ramah. "Kita ngobrol di dalam saja, Nona, Tuan. Saya buatkan minum," ucap Bibi Brenda sambil tersenyum. Tanpa banyak bicara, mereka pun melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan halaman yang kini terasa lebih hidup dengan pertemuan tak terduga itu. Bu Sekar mengamati sekeliling rumah orang tuanya dengan saksama. Tidak ada yang berubah sejak dulu. Setiap sudut masih terasa familiar, seperti membawanya kembali ke masa kecilnya. Rumah ini tidak banyak berubah, rupanya Bibi Brenda dan Paman Edmund merawatnya dengan baik, gumamnya dengan nada puas. Di sampingnya, Aryo juga memperhatikan sekeliling dengan kagum. Ini kali pertama ia menginjakkan kaki di rumah kakek dan neneknya. "Rumah ini sangat bagus Bu, sederhana tapi estetik," komentarnya. Bu Sekar tersenyum mendengar pujian putranya. "Kakekmu dulu seorang arsitek, Aryo. Dia sangat menyukai desain vintage, jadi rumah ini adalah hasil rancangannya sendiri," jelasnya, matanya menerawang, mengenang sosok ayahnya. Charles yang duduk tak jauh dari mereka ikut tersenyum, lalu, dengan nada ingin tahu, ia bertanya, "Berapa lama kamu berencana tinggal di sini, Sekar?"
Bu Sekar menoleh ke arahnya dan menjawab dengan mantap, mulai sekarang, aku akan tinggal di sini, Charles. Aku ingin menghabiskan masa tuaku di tempat ini. Mata Charles sedikit membesar, lalu senyumnya semakin lebar. Benarkah? Itu kabar yang bagus, Sekar. Kita akan menjadi tetangga lagi, katanya dengan nada antusias. K36. Tak lama kemudian, Bibi Brenda datang membawa nampan berisi minuman untuk mereka. Silakan diminum dulu, Nona, Tuan, ucapnya sopan sambil meletakkan minuman di atas meja. Setelah itu, Bibi Brenda menoleh ke Charles. Tuan Charles, kuda yang Anda pesan sudah siap. Paman Edmund sudah menunggu di belakang, katanya.